Ustadz Salafi tidak bisa baca kitab. Nah, sekarang kita bongkar, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak sih Ustadz Salafi nggak bisa baca kitab? Kita mulai dari Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Pada saat itu saya pernah datang ke Masjid Kerukut, Jakarta Barat. Nah, di masjid itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Lucu ya. Saya tadi itu ngikuti videonya Safas. Woi, memang benar yang diucapkan Safas. Kebiasaan Aswaja itu suka merendahkan ustadz-ustadz Salafi dan seolah-olah menguasai. Padahal kalau muhadasa mati mereka tidak bisa berbicara gitu. Saya mengenal tokoh-tokoh Salafi dari awal. Bahkan saya terlibat langsung dengan mereka. Di Surabaya itu ada Ustadz Salafi yang sangat terkenal. Bahkan di sana itu hampir tidak ada bahasa Indonesia. Setiap harinya bahasa Arab. Cobalah mereka yang rewel dengan Salafi itu datang ke pondok pesantren Salafi. Ada di Salatiga, Semarang, ada juga itu di Pondok Pesantren Bin Bas di Yogyakarta, ada Pondok Pesantren Al Furqon di Sedayu Gresik itu. Banyak barangkali itu nggak usah jauh-jauh pesantren yang ada di Jember dari Safik Basalama ataupun dari Ali Misri, datangi aja kalau berani itu. Jangan ngomong doang gitu ya. Kebiasaan mereka ini ngomong doang. Nyaring, tong kosong nyaring bunyinya gitu itu. Jadi benar apa yang dikatakan Safas tadi itu. Merendahkan Salafi ini memang dilakukan secara sistematis oleh kelompok-kelompok pengasong bid'ah itu. Mereka ya menuduh Salafi tidak tahu baca kitab kuning dan sebagainya. Aduh, lucu itu, lucu-lucu banget mereka ini. Salah sedikit saja dia, ini bacaannya salah. Orang salah itu biasa, Bong. Salah itu biasa. Tidak kemudian diekspos dan sebagainya seolah-olah Anda semuanya benar gitu. Aduh. Baru saja yang belum tahu bahasa Arab ya, berbicara bahasa Arab saja nggak bisa gitu. Lalu bagaimana mereka ini berbicara agama ya? Saya pernah suatu saat, Ustadz, teman saya ini, Ustadz Wawan Gunawan tuh. Ustadz, saya ini sudah bertemu banyak intelektual di kalangan Aswaja ini. Mereka itu kalau berbicara bahasa Arab banyak yang mati. Banyak nggak bisa berbahasa Arab dengan baik gitu. Itu ya alumni pesantren itu. Mereka katanya bisa baca kitab, ya, katanya bisa kitab, ngahir kitab, tapi begitu berbicara di depan saya, mereka itu mati kitabnya itu, sulit membaca kitab tersebut. Itu dari teman saya ya, Ustadz Wawan Gunawan. Ustadz Wawan Gunawan ini salah seorang ahli di sebuah lembaga Islam ya. Saya nggak ngasih tahu di mana dia orangnya. Yang jelas namanya Wawan Gunawan lah. Wah, tapi dia sudah banyak ngetes orang-orang Aswaja gitu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi tuduhan Salafi tidak tahu baca kitab. Lah, Abdul Hakim Amir Abdad itu seorang penterjemah.
Terjemahnya banyak banget, seperti menerjemahkan kitab-kitab mutawwala ya, yang disusun oleh Syekh Albani itu. Banyak sekali terjemahannya. Ada silsilah hadis dhaifah, silsilah hadis sahih, Irwaul Qalil dan sebagainya, itu diterjemahkan oleh yaitu siapa namanya, Abdul Hakim Amir Abdad. Ketika ini orang nggak ngikuti, ketika siapa namanya, Yazid Jawas didatangi oleh kelompok habaib, dilayani pakai bahasa Arab. Jadi kalau mau datang ketemu dengan Yazid Jawas ini, orang yang rewel, silahkan ajak tantang dia debat dalam bahasa Arab gitu. Saya pingin tahu sih aswaja ini yang apa yang mulut besar di channel itu. Jadi pada suatu saat siapa namanya, Yazid Jawas ini didatangi oleh kelompok habaib karena katanya Yazid Jawas ini menghina Habib. Tetapi kemudian dia marah-marah, Habib tuh pakai bahasa Arab, ketika dijawab pakai bahasa Indonesia akhirnya. Aduh lucu itu. Itu kebiasaan aswaja, ngakunya hebat gitu. Padahal kalau dalam dunia berbicara bahasa Arab, coba Idrus Rabli diajak bahasa Arab tuh pasti mati dia bahasa Arabnya itu. Jadi omong besar saja mereka ini gitu. Nah, siapa namanya lagi tuh? Ja'far Umar Talib. Wah, apalagi Ja'far Umar Talib ini lo vokal. Banyak Habib ditantang itu oleh Ja'far Umar Talib. Allah yarham, beliau sudah meninggal. Allahumma firlahu. Beliau sudah meninggal. Jadi banyak berbicara dia, keras, sikapnya tegas terhadap ahlul bid'ah dia. Tidak tanggung-tanggung menyebut ahlul bid'ah dia. Nah, pada waktu itu siapapun dihadapi oleh Ja'far Umar Talib tuh, mau ngomong bahasa Arab seharian nggak apa-apa dengan dia itu. Dilayani oleh beliau gitu. Itu Ja'far Umar Talib. Aunur Rafiq Gufron itu di Sedayu Gresik. Itu seluruh santrinya tidak ada yang pakai bahasa Indonesia yang sudah tamat di sanawiyahnya itu. Semua pakai bahasa Arab. Demikian juga di Pondok Pesantren Bin Bas di Yogyakarta itu pakai bahasa Arab. Semuanya itu santri-santrinya. Mereka penghafal Quran. Karena Salafi memang seluruh pesantren Salafi ini pasti umumnya menghafal Al-Quran. Rata-rata itu. Semua pondok pesantren Salafi ditekankan menghafal Quran. Itu bedanya pesantren Salafi dengan pesantren mereka ya. Nah, di satu sisi juga kalau kita lihat, kalau orang yang punya adab itu, orang berilmu, datanglah yang mulut besar itu ke pesantren-pesantren Salafi. Datang di sana barangkali ingin mencoba belajar bahasa Arab, bukan cuma ngonten doang gitu. Ya kalau ngonten doang mah wah nggak bakalan selesai itu. Soalnya ngocehnya itu di konten aja gitu. Jadi benar apa yang dikatakan Safas tadi, benar-benar banget ya. Saya mengenal tokoh-tokoh Salafi itu banyak. Kemarin saya ketemu dengan salah satu rektor di sekolah tinggi Islam di Surabaya itu. Di Surabaya, ketemunya di Dewan Pimpinan Al-Irsyad. Wow. Itu tamunya semua dari Arab, pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi ini lucu, kalangan aswaja caranya menilai itu merendahkan orang lain, tetapi tidak berani datang itu. Tidak berani datang ke pesantren Sedayu Gresik, nyoba-nyoba di sana gitu. Atau datang sih ke pesantren-pesantren lainnya gitu. Atau ingin coba bahasa Arabnya Abdul Hakim Amir Abdad, coba aja datangi gitu. Jadi mungkin berani gitu ngomong dengan Abdul Hakim Amir Abdad. Ada lagi itu, kita di situ kan banyak ya, ada Ahmad Faiz, ada As-Sewit, banyak lah tokoh-tokoh Salafi itu.
Yang senior-senior apalagi yang muda-muda sekarang lebih banyak lagi. Dan beda caranya mengaji di Salafi ini dengan ngaji di luar Salafi berbeda banget. Salafi kalau ngaji kitab misalnya itu mustami, yang mendengarkan kajian-kajian kitab tuh bawa buku. Berbeda dengan kajian-kajiannya kelompok di luar Salafi. Itu biasanya ya nggak seperti itu, rame-rame aja gitu. Itu yang kita perhatikan dari teman-teman Salafi dan teman-teman di luar Salafi tadi itu. Perbedaannya mencolok ya. Saya tuh punya siapa namanya, sahabat saya, bahkan saya tuh sempat menjadi sekjen dari anti Syiah. Pada waktu itu ada daurah itu wilayah wilayah Bogor ya, yaitu tepatnya di puncak Bogor itu selama 7 hari. Nah, pada waktu itu yang memimpin daurah tersebut adalah Ustadz Yusuf Baisa. Siapa yang tak kenal dengan Ustadz Yusuf Baisa? Meskipun beliau ini tidak sering muncul di YouTube ya, tapi beliau itu pernah adu argumen dengan siapa namanya, sesama Salafinyo juga, yaitu Ustadz Ja'far Umar Talid almarhum itu. Jadi pada waktu itu Yusuf Baisa itu mendatangkan hampir seluruh tokoh-tokoh Salafi dari seluruh Indonesia, dan mendatangkan tokoh-tokoh dari Arab Saudi mengikuti daurah itu. Semua pakai bahasa Arab. Mengikuti daurah pakai bahasa Arab. Kadang-kadang ini orang yang baru tahu nahwu itu ngomongnya aneh-aneh gitu. Aneh gitu. Seperti baru tahu, ya maklum orang baru tahu Arab ya. Jadi apa, suka merendahkan. Padahal kalau diajak bahasa Arab dia mati kutu gitu. Jadi barangkali itu kalau saya memperhatikan dari kalangan mereka. Ini sekedar ya bercanda aja saya ya, bercanda aja. Karena saya mendengarkan ceramahnya, mendengarkan ulasannya saudara saya Safas itu cukup menarik gitu. Saya ini saksi dari sekian banyak tokoh-tokoh Salafi di Indonesia. Karena saya itu hampir mengikuti seluruh kajian tokoh-tokoh Salafi. Dari awal itu, mulai dari zamannya Ja'far Umar Talib. Adalah sampai dilarang dulu di Jember itu. Namanya kalau tidak salah siapa ya, di Jember sampai dilarang, sampai situsnya itu ditiadakan, disuruh hapus di internet tuh. Sampai kita kalau melacak di udara sudah tidak ada lagi. Ini cara-cara tidak bagus ya. Apa? Karena memaksa orang untuk menghapus seluruh internetnya. Kegalauan orang yang takut kepada Salafi. Sampai dengan ancaman-ancaman. Disuruh tanda tangan dan sebagainya. Siapa namanya ya? Lupa saya itu yang di Jember ini. Jadi kalau saya mengikuti langkah-langkah dari teman-teman Salafi ini, Badrus Salam dan sebagainya, sampai kepada yang muda-muda ini. Apalagi kalau berbicara, cobalah ajak bahasa Arab seperti mungkin yang dekat-dekat di Jember itu kan ada Syafiq Basalama, datang ke sana kemudian pakai bahasa Arab dengan dia. Mungkin berani menghadapi nih orang-orang yang cerewet di YouTube ya terhadap Salafi itu. Coba aja itu Syafiq Basalama pakai bahasa Arab. Biar ketawa kalian itu semuanya nantinya itu. Atau seperti apa namanya itu ya, istilah orang Madura itu seperti angku tak becek gitu. Anganga. Mulutnya terbuka terus itu. Jadi itu barangkali ya. Kemudian juga kalau kita ingin mempelajari yaitu Salafi seperti siapa? Khalid Basalama. Aja dia pakai bahasa Arab gitu. Kali kalian bisa gitu. Jadi jangan cuman
apa ya, mulut besar saja, di kontak aja diskusi. Ini ngajaknya, oh teriak-teriak, orang yang berani mendatangi. Itu hebat namanya. Mendatangi yaitu pondok pesantren salafi itu. Datangi saja itu. Itu namanya hebat. Tapi jangan ngamuk-ngamuk. Bawa umat, datangi aja silaturahim. Saya ingin menjajal ilmunya mereka gitu. Datangi saja, entah dengan cara apa kek dan sebagainya kek. Itu namanya jantan itu. Jantan. Jadi bukan apa ya, tepuk sebelah tangan. Kalau tepuk sebelah tangan tidak ada musuhnya, tepuk sendiri menang sendiri gitu. Saya menang. Hei Salafi, saya tentang bayi Salafi. Bayi Wahabi. Lah, cuma teriak-teriak di YouTube, siapa yang mau dengar? Nggak tahu Salafi, ngomong Salafi. Salafi ini disiplinnya tinggi, tidak arogan. Tidak arogan ya. Jadi, oh iya, Lukman Ba'abdu dulu. Lukman Ba'abdu ini, penulis paling kreatif tuh. Luar biasa ya. Pernah main serang, menyerang akidahnya, menyerang akidahnya, siapa namanya itu, teroris tuh. Imam Samudra, debat. Jadi Imam Samudra itu didebat dengan pakai polemik buku. Jadi di situ kita lihat tuh kehebatannya teman-teman Salafi. Bukan seperti kalian itu. Kalau kalian itu tong kosong nyaring bunyinya, bisa berteriak-teriak di YouTube saja gitu. Cobalah kalau memang berani datangi. Bukan sebaliknya nentang-nentang seperti kata dalam tempurung itu. Datangi saja gitu. Ke rumahnya itu baru hebat. So, saya mau datang ke Swan, ke rumahnya Aunur Rafiq Gufron. Datangi ke sana, ajak pakai bahasa Arab gitu. Barangkali ingin coba ya. Atau santrinya aja itu. Santrinya aja ngomong bahasa Arab itu. Mungkin hebat kalian tuh. Kalau tidak bisa dengan gurunya, santrinya atau guru-gurunya diajak ngomong. Karena semua guru di sana itu pakai bahasa Arab. Jadi hampir tidak ada yang tidak pakai bahasa Arab. Nah, itu dia. Jadi kalau cuma mau ngoceh di internet, tukang obat tuh paling pandai. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.